Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu lagi di pekan kedua mata kuliah logika informatika. Di sini kita akan membahas mengenai aturan semantik logika proposisional, kemudian interpretasi yang diperluas. Nah, di sini materi pekan kedua ya. Ada aturan semantik, ada penentuan nilai kalimat, lalu ada penentuan interpretasi dari kalimat, ada interpretasi yang diperluas, dan tabel kebenaran. Nah, sebelumnya kita review materi pekan pertama ya. Nah, di sini kita sudah belajar mengenai interpretasi, yaitu pemberian nilai terhadap simbol yang ada dalam kalimat, simbol proposisional yang ada dalam kalimat. Nah, cara penulisannya gimana? Kita ingat lagi, kalau misalnya I-nya itu merupakan interpretasi, maka I-nya itu ini simbolnya, ro-nya ini misalkan simbol proposisionalnya, dan taunya ini apa? Nilai kebenarannya. Cara menuliskan interpretasi seperti itu ya. Jadi interpretasinya titik 2 kurung kurawa, lalu tuliskan simbolnya, tanda panah, baru nilai kebenarannya apa. Nah, contoh penulisannya ini, misalkan I merupakan suatu interpretasi untuk kalimat E, maka I-nya kita tuliskan P diberikan nilai true, artinya I-nya memberikan nilai kebenaran true terhadap simbol proposisional P. Simbol proposisional. Kemudian kita bahas sekarang, lanjut ke materi pekan 2 yang mengenai aturan semantik. Jadi, aturan semantik ini merupakan aturan untuk menentukan nilai kebenaran suatu kalimat. Nah, misalkan I merupakan suatu interpretasi untuk kalimat E, nilai kebenaran dari kalimat E di bawah interpretasi I dapat diperoleh dengan menerapkan aturan semantiknya secara berulang-ulang. Nah, aturan semantik yang pertama, untuk kelompok simbol kebenaran, nilai kebenarannya sesuai dengan kalimat. Yang pertama ini, kalau misalnya ada yang diberikan nilai kebenaran true, maka nilai kebenaran kalimatnya true. Kalau ada yang diberikan nilai kebenaran kalimat false, maka dia nilai kebenaran kalimatnya adalah false. Jadi tergantung simbol yang kebenaran yang dituliskan. Sementara untuk kelompok simbol proposisional, nilai kebenarannya ini tergantung yang diberikan pada interpretasi. Di sini misalkan dituliskan I-nya, P-nya diberikan nilai true, artinya nilai kebenaran P itu adalah true, sementara nilai kebenaran R adalah false. Jadi lihat di situ ya, lihat di interpretasinya. Yang kedua, aturan semantik negasi. Nah, untuk aturan semantik negasi ini, nilai kebenarannya kebalikan dari nilai kebenaran kalimatnya. Di sini kan negasi itu artinya memberikan not ya pada kalimatnya. Jadi kalau misalnya nilai kebenaran kalimatnya adalah true, not kalimatnya, not F-nya itu adalah false. Jadi kebalikannya. Kalau misalnya diberikan nilai kalimatnya adalah false, berarti nilai kebenaran negasi kalimatnya kebalikannya yaitu true, begitu ya. Untuk konjungsi, kalau untuk konjungsi ini hanya akan bernilai true apabila apabila nilai apabila nilai kebenarannya sama-sama true, begitu. Jadi ketika kalimat pertamanya nilainya true dan kalimat keduanya nilainya true, maka konjungsinya atau FNG-nya itu akan true juga. Sementara bila ada salah satu yang false atau bahkan keduanya false di sini, maka nilai kebenaran kalimatnya adalah false. Begitu. Bentar, saya hapus sedikit. Nah, di
di sini false ya. Kalau ada salah satu yang false nilainya atau bahkan keduanya false, hasilnya akan false juga nilai F and G-nya. Nah, untuk ini, untuk semantik disjungsi, di sini nilai kebenaran pertama dan keduanya itu harus ada salah satu atau bahkan keduanya itu true. Jadi kalau misalnya di sini ada true di nilai kebenaran kalimat pertama atau nilai kebenaran kalimat keduanya adalah true, di sini or-nya juga akan true. Jadi F or G-nya adalah true. Kebenaran disjungsinya adalah true. Di sini kita lihat ya. Di sini ada kalimat pertamanya true, tapi kalimat keduanya false nih. Dia nilainya tetap true karena ada salah satu yang true. Kalau misalnya kalimat pertamanya ternyata false, keduanya true, nah dia hasilnya juga akan tetap true karena ada salah satu yang true. Tapi kalau misalnya dua-duanya false, ini false, berarti nilai kebenaran kalimatnya adalah false gitu ya. Jadi dilihatnya dari situ. Kemudian ada aturan semantik implikasi. Implikasi itu yang if, F, dan G. Jadi kita lihat nilai kebenaran di aturan implikasi ini, if, F, dan G ini sebenarnya dilihat dari sini. Hanya akan nilainya false kalau misalnya nilai kebenaran klausa if atau ya klausa if-nya yang setelah if-nya itu true, tapi ternyata di klausa then itu hasilnya adalah false. Dilihat ya di sini. Di sini. Jadi hasilnya nilainya false. Sementara untuk yang lain, kalau klausa if-nya true, klausa then-nya true, hasilnya juga true. Kalau awalnya false, klausa if-nya false, tapi ternyata di klausa then dia true, jadi true, berarti nilainya true. Kalau misalnya klausa if dia false, lalu di klausa then juga false, dia true karena kan memang benar. F-nya if F-nya true then if F-nya false lalu then G-nya false lagi, ya memang jadinya hasilnya memang betul seperti itu. Nah, sementara untuk aturan ekuivalensi, aturan semantik ekuivalensi di sini nilai kebenarannya itu akan bernilai benar apabila nilainya sama. Jadi kalau sisi kiri dan sisi kanannya itu nilainya sama, dia akan bernilai true. Sementara bila lihat di sini false, dua-duanya false, jadi true juga. Sementara bila nilai kebenarannya berbeda, di sini nilai sisi kirinya true, sementara nilai sisi kanannya false, dia hasilnya akan false. Kalau sisi kirinya false, sisi kanannya true juga false, begitu ya. Lalu di sini ada aturan semantik kondisional. Kondisional itu yang if, F, dan G, else, H itu. Nah, ini nilai kebenarannya kalau misalnya ternyata di if-nya adalah true, maka nilai kebenaran kalimatnya sama dengan klausa then. Sementara jika nilai kebenaran klausa if-nya false, maka nilai kebenarannya akan mengikuti nilai kebenaran klausa else. Nah, di sini contohnya ya. Jadi kita lihat. Sebentar ya. Nah, kalau misalnya di sini nilai kebenaran klausa if-nya true, nah, if, F, dan G, else, H-nya kita lihat di sini. Nilai kebenarannya mengikuti yang klausa then. Jadi di sini kita lihat. Nah, kalau F-nya true, kita lihat nih klausa G-nya apa nilai kebenarannya. Kalau misalnya di klausa G-nya true, berarti hasilnya true. Begitu. Terus di sini ya. Sini saya pakai highlighter lagi. Di sini true. Ternyata nilai kebenaran klausa then-nya true juga, berarti di sini jadi true. Nah, kalau misalnya di sini klausa if-nya true tapi klausa then-nya false, berarti nilai kebenaran akhirnya juga false. Nah, coba kita lihat yang false ya. Kalau klausa if-nya false, yang kita lihat bukan klausa then lagi ya, tapi lihat klausa else-nya. Else-nya apa?
true ternyata di sini. Nah, makanya hasil akhirnya jadi true. Nah, kalau misalnya di sininya false, lalu kita lihatnya bukan klausa then lagi tapi klausa else. Klausa else-nya H-nya itu apa? False. Berarti di hasil akhirnya juga false. Begitu ya. Jadi kita lihat dulu nilai kebenaran dari di klausa if-nya. Begitu. Lalu kita akan menentukan nilai kalimat. Sebenarnya nilai kalimat ini mudah kok, insya Allah ya. Teman-teman pasti bisa. Tinggal kita melihat interpretasi yang diberikan, lalu kita menerapkan aturan semantik pada masing-masing kalimat bagiannya hingga kalimatnya secara utuh. Nah, contohnya apa? Ini contohnya ya. Ada if P then not R. Di sini diberikan interpretasinya K, P-nya diberi true, R-nya diberi false. Lalu tentukan nilai kebenarannya. Di sini kita lihat P-nya dikasih nilai true. Bentar ya. Nah, di sini interpretasi yang diberikan adalah K-nya itu P diberi true, lalu R diberi false. Lalu dengan aturan proposisi, jadi kita tahu bahwa nilai kebenaran simbol proposisinya adalah P-nya itu true, lalu simbol proposisi R-nya kita beri false. Lalu kita lihat di kalimat E-nya apa? Kalimat E itu tadi if P then not R ya. Berarti kita lihat kalau not R-nya itu nilainya apa sih? Not R-nya, karena R-nya nilainya false, berarti not R itu kebalikan dari nilai R. Nah, jadi nilainya adalah true. Lihat aturan negasinya. Lalu kita lihat lagi. Tadi kan if P then not R. Nah, if P then not R itu berarti P-nya nilainya apa? Nilainya true. P-nya tadi nilainya true. Lalu not R-nya nilainya true juga. Nah, P-nya nilainya true. Berarti if true then true. Kalau di aturan implikasi ininya true dan true, maka hasilnya apa? Hasilnya true juga. Jadi nilai kebenarannya adalah true. Kalau teman-teman bingung, coba lihat lagi tabel aturannya. Jadi teman-teman lihat di sini kalau misalnya klausa if-nya true, klausa then-nya true, itu hasilnya apa sih kalimatnya? Dilihat lagi. Begitu ya. Terus kita menentukan interpretasi kalimat. Nih, di sini kita akan membahas mengenai penentuan interpretasi. Nah, untuk menentukan interpretasi ini kita harus lihat nilai kebenaran kalimat. Berdasarkan aturan semantik. Nah, nilai kebenaran kalimat bagiannya apa? Berdasarkan aturan semantik, kita mulainya dari kalimat yang utuh dulu sampai dapat nilai kebenaran simbol proposisional. Jadi di sini misalkan ini saya punya contoh if Q and R then S bernilainya false, berarti kita lihat nih simbol di kalimat ini aturan terluarnya apa? Aturan terluarnya ternyata adalah if then. Nah, di if then ini aturan terluarnya bernilai false. Kita ingat-ingat aturan if then. Nah, di aturan if then ini yang hasilnya false itu apa sih? Kita ingat kalau yang hasilnya false itu kalau if true then false gitu ya. Nah, berarti ini bersesuaian dengan apa? True-nya itu berarti bersesuaian dengan Q and R. Dan yang S ini, false ini bersesuaian dengan S. Nah, berarti di sini kita tahu nih
karena Q and R-nya itu adalah true, maka Q-nya itu berdasarkan yang menghasilkan di aturan and hasilnya true. Itu apa sih? Nah, kalau misalnya true and true, nah berarti kalau hasilnya ini berarti true-nya itu punya siapa? Punya Q. Dan yang true yang kedua itu punya siapa? Punya R. Nah, jadi kita lihat, kita sesuaikan antara nilai kebenaran dan kalimat yang kita punya. Jadi di sini dapatkan S-nya apa tadi? S-nya ternyata diisi oleh false berdasarkan yang aturan implikasi ya. Lalu Q-nya diisi oleh apa? Q-nya diberi nilai true ternyata dari aturan N. Dan R-nya diisi nilai apa? R-nya diisi nilai true, begitu ya. Jadi dilihat aturan terluarnya apa, lalu dilihat dilihat aturan, disesuaikan nilai kebenarannya, begitu. Nah, di sini saya tuliskan ya. Karena if Q and R dan S bernilai false, maka if Q and R bernilai true dan klausa dan-nya bernilai false gitu. Lihat aturan implikasi. Lalu setelah itu apa yang dikerjakan? Setelah dapat interpretasinya, kita tuliskan nih semua nilai kebenaran untuk simbol proposisionalnya. Di sini kita dapat I-nya, Q-nya diberi apa tadi? True. Lalu R-nya diberi apa? True. S-nya diberi apa? False, begitu. Jadi ini yang menyebabkan nilai kebenarannya adalah false. Lalu kita akan membahas mengenai interpretasi yang diperluas. Nah, untuk memperluas interpretasi ini sebenarnya ada dua hal yang akan kita perhatikan. Nah, kita lihat dulu ya penulisan interpretasi yang diperluas. Untuk menuliskan interpretasi yang diperluas ini kita tuliskannya pakai dot. Jadi, ketika kita memiliki suatu interpretasi lalu ingin diperluas interpretasinya, kita tuliskannya pakai simbolnya dot interpretasi. Jadi ini bentar ya, ini adalah simbolnya, simbol proposisional. Lalu ini nilai kebenaran, lalu dot I-nya ini apa? I-nya itu interpretasi. Nah, di sini dapat interpretasi. Lalu sebenarnya apa sih perluasan interpretasi itu? Untuk apa gitu diperluas? Nah, sebenarnya perluasan interpretasi itu kita akan melakukan pemberian nilai kebenaran yang baru atau nilai kebenaran baru kepada simbol yang sudah diberikan nilai kebenaran sebelumnya, atau memberikan nilai kebenaran kepada simbol yang memang belum diberi nilai kebenaran. Contoh di sini. Nah, hasil perluasannya dituliskannya gimana? Nah, hasil perluasannya itu dituliskannya bisa langsung menggunakan notasi perluasan. Jadi yang tadi yang tanda kurung siku ya. Lalu yang ini langsung pakai notasi dot i, lalu titik 2 apa hasilnya, atau kita misalkan sebagai interpretasi baru, misalkan interpretasi J titik 2 ro apa, ini simbolnya, ini nilai kebenarannya, begitu. Nah, kalau misalnya kita akan melakukan interpretasi yang diperluas, kita tentukan dulu perluasan yang dilakukan ini apa. Apakah kita akan memberikan nilai kebenaran pada simbol proposisional yang belum diberi nilai, atau kita akan memberikan nilai kebenaran baru kepada simbol proposisional yang sudah diberikan nilai sebelumnya. Lalu tuliskan perluasannya, baru kemudian tuliskan hasil perluasannya. Contoh ya, di sini lakukan perluasan untuk interpretasi. Nah, ini
perluasannya ini mau dilakukannya dengan cara apa? Karena kan ada dua tujuannya, bisa melakukan perluasan memberi nilai baru, nilai baru pada simbol proposisional, atau bisa juga memberi nilai pada simbol proposisional yang belum ada. Nah, di sini kalau misalnya kita akan memberikan nilai kepada simbol proposisional yang belum ada nilainya di sini, kita bisa ambil misalnya S. S ini kita akan berikan nilai true di sini. Lalu dituliskannya seperti ini. S true dot i, berarti kita akan menambahkan pemberian nilai S, yaitu diberi nilai true dalam interpretasi i. Nah, setelah itu penulisannya gimana hasil perluasannya? Hasil perluasannya itu dituliskannya seperti ini. Bisa menggunakan notasi perluasan interpretasi langsung titik 2, berarti kan tadi i-nya adalah P true. Lalu diberi juga S true. Dan bisa juga kita melakukan permisalan terhadap interpretasi baru, misalkan interpretasi J, sehingga J-nya itu adalah P-nya diisi true, lalu S-nya diisi true juga, begitu. Atau kita bisa juga memberikan nilai kebenaran baru terhadap simbol proposisional yang sudah diberikan nilainya. Misalkan tadi kan P-nya sudah kita beri nilai true. Nah, jadi diberikan nilai baru yaitu false. Jadi diganti nih nilainya. Jadi makanya notasi perluasan interpretasinya adalah P jadi berisi false. Kalau misalnya kita misalkan dengan interpretasi baru, maka K-nya ini jadi diisi oleh false. Nah, kalau misalnya ternyata perluasannya itu multiply extended, itu jadi kita melakukan perluasannya langsung beberapa simbol gitu. Jadi tulisannya juga dotnya akan ada banyak di sini. Tergantung berapa simbol yang akan kita ganti, kita perluas. Di sini penulisannya hampir sama ya seperti tadi, hanya bedanya di sini simbolnya langsung dituliskan beberapa kali. Nah, coba kita lakukan perluasan interpretasi lebih dari satu kali misalkan. Nah, di sini misalkan saya dilakukan perluasannya langsung dilakukan di sini beberapa kali. Di sini saya lakukan P2-nya diberi true, P1 false, P false. Di sini kan sebelumnya P-nya true, lalu P1-nya true. Kemudian saya langsung perluas dengan P-nya diberi false, P1-nya diberi false. Lalu ditambahkan nih satu simbol proposisional baru yang belum ada sebelumnya, yaitu P2. Setelah itu, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah melakukannya gimana caranya? Melakukannya dari yang paling dekat dengan i dulu. Jadi langkah pertama adalah P-nya diganti oleh false dulu. Setelah diganti dapat, baru kemudian ini yang pertama, baru kemudian setelah diganti false, lalu P1-nya kita ganti false, baru kemudian yang terakhir adalah P2-nya kita beri true, begitu. Jadi seperti kita menuliskannya seperti ini. Kalau pakai tanda kurung, kalau memudahkan pakai tanda kurung itu, jadi kita mengerjakan dulu yang paling dekat dengan i dulu, kemudian P1 baru P2, begitu. Ini di sini ya. Saya tuliskan. Nah, kemudian
hasil perluasannya dituliskannya bagaimana? Dituliskannya bisa langsung ya. Jadi P-nya langsung diganti false, tadinya true kan, P1-nya langsung diberi false dari sini. Lalu P2-nya langsung diberi true dari sini, dari yang notasi dari perluasan ini. Atau dimisalkan interpretasi baru, P-nya jadi false, P1-nya jadi false, P2-nya jadi true. Lalu kita bahas mengenai tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran ini sebenarnya adalah alat yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran suatu kalimat secara lengkap dari kemungkinan nilai-nilai yang diberikan. Jadi, setiap interpretasinya itu akan bersesuaian dengan tepat satu baris dalam tabel kebenaran. Untuk membuat tabel kebenaran ini kita akan menentukan banyak simbol proposisional dulu, kemudian tentukan dulu banyak kemungkinan interpretasinya, lalu dihitungnya dengan 2 pangkat X-nya banyak simbol proposisional, lalu tuliskan semua kemungkinan interpretasinya, lalu baru kita menentukan nilai kebenaran kalimatnya. Ini sebagai contoh ya, kalimat F-nya not P. Not P ini simbol proposisionalnya ada berapa? Ada 1, yaitu P. Nah, kemungkinan nilai kebenarannya adalah true dan false. Ini dari mana? Oh, ini tidak dituliskan ya, saya maaf. Sebentar ya. Ini dari mana? Dari 2 pangkat 1, yaitu 2 buah. Jadi ada 2 kemungkinan nilai kebenaran untuk P. Nah, dituliskannya apa saja? Interpretasinya bisa P-nya diberikan nilai true atau P-nya diberikan nilai false yang bawahnya ya. Nah, lalu baru kita menentukan not P-nya. Not P-nya apa? Kalau di sininya true, berarti not P-nya kebalikan dari P, yaitu false. Dan kalau di sininya false, berarti kebalikan dari false yaitu true. Di sini jadi not P-nya. Ini sudah bisa disebut dengan tabel kebenaran. Nah, kita ambil contoh yang lain. Di sini ada beberapa simbol proposisional. Di sini ada P, ada Q, ada P juga, ada R. Nah, berarti ini ada berapa simbol proposisionalnya? Yang kita hitung, karena ini sama P-nya, jadi yang kita hitung hanya yang berbeda saja, yaitu P, Q, dan R. Jadi ada 3 buah. Nah, karena ada 3 buah, berarti kemungkinan nilai nilai kebenarannya ada berapa? Ada 8 buah nilai interpretasi atau baris tabel kebenarannya. Di sini, nah, lalu kita tuliskan semua kemungkinan interpretasi dari masing-masing simbol proposisional. Kan ada P, ada Q, ada R. Nah, caranya bagaimana sih cara menuliskan semua simbol kemungkinan interpretasi? Nah, di sini cara mudahnya adalah kita tuliskan dulu true setengah dari 2 pangkat 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 8 baris ya. Baris, berarti kita tuliskan setengahnya itu untuk yang kolom pertama itu diberi nilai true semua, lalu kolom kedua baru diberi nilai false. Nah, sementara untuk yang kolom kedua itu diberi true-nya 2 di sini yang pertama itu berarti 8 bagi 2 di sini. Jadi selang-selingnya itu 4 baris 4 baris. Kalau di sini 8 bagi 4. Ini 2 baris 2 baris. Sementara yang di sini 8 bagi 8. 1. Jadi intinya selang-seling gitu. Kalau ini 2 setengahnya barisnya, kalau ini 1 true false true false true false. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menuliskan nilai kebenaran, nilai kemungkinan interpretasinya itu jadi setengahnya gitu loh. Setengah dari 8 barisnya kita isi true, setengah dari 8 barisnya kita isi false untuk yang kolom pertama. Terus setengahnya dari baris atas itu diisi dengan true, setengahnya dari baris bawahnya
setengahnya dari yang true ini ya, kita isi false begitu sampai semuanya. Yang ini tinggal berselang-seling satu-satu, true false gitu. Lalu setelah itu tulis semua nilai kalimat berdasarkan interpretasi. Di sini kalau di sini ya true, nilainya apa, false gitu untuk baris satu. Misalkan true nih hasilnya. Kalau not P-nya, kalau P-nya true, not P-nya apa? False. Kalau Q-nya true, false sama true. Jadi di end itu false nih. Jadi di sini kan ya yang dari yang kuning. Tuh. Lalu kalau misalnya secara keseluruhan nilainya apa nih? Kalau ininya false berarti ngikutin yang else. Jadi hasilnya true gitu. Dan seterusnya akhirnya dapat keseluruhan ini, jadi dapat suatu tabel kebenaran. Begitu ya teman-teman. Kalau misalnya masih membingungkan, silahkan bertanya di forum diskusi. Semoga dilancarkan semuanya. Jangan lupa dikerjakan pertanyaan di diskusinya. Kalau misalnya kesulitan, bertanya lagi. Semoga bisa semakin memahami materinya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.